Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, kita bertemu kembali dan kita masih mempelajari ilmu biologi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara dengan berbagai kekayaannya, termasuk kekayaan hayati, yaitu flora dan faunanya. Kita akan mempelajari adanya zona fauna dan juga termasuk beberapa hal lainnya, termasuk adanya hewan langka dan tumbuh-tumbuhan langka. Para pelajar dan para pecinta ilmu biologi, selamat belajar, semoga bermanfaat, dan saya doakan semoga semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis, negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang unik. Keunikan tersebut ditandai oleh 4 hal, yaitu yang pertama, adanya hewan bertipe oriental atau Asia, Australia, dan peralihan. Yang kedua, adanya tumbuhan tipe Malaysiana. Kemudian yang ketiga, adanya hewan dan tumbuhan yang bersifat endemik. Dan yang keempat, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Mari kita bahas yang pertama, adanya 3 zona fauna di Indonesia. Alfred Robert Wallace dalam ekspedisinya ke Indonesia mendapati bahwa fauna atau hewan-hewan di Bali, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia. Dan hewan-hewan di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara mirip dengan hewan-hewan di Australia. Secara teoritis, Wallace membuat garis dari Selat Lombok ke utara melewati Selat Makassar. Garis itu kemudian disebut sebagai garis Wallace. Adanya garis Wallace tersebut secara geografis seolah-olah memisahkan antara zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan zona Australia meliputi Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Seorang ahli zoologi, Max Weber, menyatakan bahwa hewan yang ada di Sulawesi tidak sepenuhnya memiliki kesamaan dengan hewan yang ada di zona oriental ataupun zona Australia. Selanjutnya, Max Weber menyatakan bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi merupakan hewan antara zona oriental atau zona Australia. Weber membuat garis pembatas di sebelah timur Sulawesi membentang ke utara hingga ke Kepulauan Aru Selatan dan dikenal sebagai garis Weber. Perhatikan gambar yang menunjukkan adanya garis Wallace dan garis Weber ini. Sehingga wilayah fauna Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu oriental, peralihan, dan zona Australia. Kita bahas yang pertama, zona oriental. Ciri-ciri fauna pada zona oriental. Yang pertama, mamalia memiliki ukuran yang besar. Kemudian yang kedua, memiliki banyak jenis hewan primata atau bangsa kera. Yang ketiga, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Zona oriental atau Asia meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
Contohnya adalah Tarsius atau Tarsius bancanus, kemudian gajah Elephas tarsium, tapir atau Tapirus indicus, bekantan atau Nasalis larvatus, dan contoh-contoh yang lain antara lain kukang atau Nycticebus kaukang, kera, Macaca fascicularis, burung murai Meoponeus sp, dan lain-lain. Yang kedua, fauna zona Australia. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran relatif kecil. Kemudian yang kedua, tidak terdapat primata atau kera. Yang ketiga, warna bulu burung menarik dan sangat beragam. Kemudian yang keempat, terdapat mamalia berkantong. Zona Australia meliputi Maluku dan Papua. Contohnya yang pertama adalah walabi semak atau Tylogale bruigni, kemudian cendrawasih Paradisea minor. Contoh yang lain, walabi kecil Dorcopsulus sp, kanguru pohon Dendrolagus ursinus, kemudian burung kakak tua raja Probosciger atrimus, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fauna zona peralihan. Pada zona peralihan ini terdapat hewan-hewan khusus yang tidak terdapat di zona oriental maupun zona Australia. Jadi merupakan peralihan antara dua zona tersebut. Zona peralihan meliputi wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Contohnya adalah Komodo atau Varanus komodoensis, kemudian Anoa, Bubalus depressicarnes, kemudian Babirusa atau Babirusa babirusa. Keunikan yang kedua yaitu adanya flora bertipe Malaysiana yang ada di Indonesia. Malaysiana meliputi kawasan botani dunia, meliputi Indonesia, Filipina, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon. Wilayah flora Malaysiana ini terletak di Khatulistiwa, umumnya berupa kawasan hutan hujan tropis. Kawasan hutan hujan tropis ini mendapatkan sinar matahari sepanjang hari dan curah hujan tinggi. Tumbuhan khasnya diantaranya adalah pohon kayu ramin, Gonistylus boncanus di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian meranti rawa atau Sorea sp di Maluku, mangga atau Mangifera indica, durian, Durio zibetinus, dan Subun artocarpus yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Keunikan yang ketiga yang dimiliki oleh keanekaragaman hayati yaitu hewan dan tumbuhan yang endemik. Di Indonesia terdapat beberapa hewan dan tumbuhan endemik yang tidak terdapat di tempat lain. Contohnya adalah Komodo atau Varanus komodoensis di Pulau Komodo. Kemudian badak bertulah satu atau Rhinoceros hondaicus di ujung Kulon, Banten. Kemudian bunga Rafflesia atau Rafflesia arnoldi yang terkenal yaitu di hutan Bengkulu. Kemudian contoh yang lain adalah Tarsius, Tarsius bancanus, burung maleo atau Macrogolidia sp dari Sulawesi, Matoa Pometia pinnata dari Papua, dan lain-lain. Keunikan yang keempat adalah adanya hewan dan tumbuhan langka. Contohnya yaitu beruang madu, Heraktos
malayanus. Kemudian contoh yang lain, macan tutul, Panthera pardus, kasuari, casuarius, cendrawasih atau Paradisea minor, dan lain-lain. Contoh tumbuhan langkanya adalah matoa atau Pemotia pinnata, kloak atau Pangium edule, kemudian bendo, Artocarpus elasticus, sawo kecik atau Manilkara kauki, dan Demikian lain-lain. anak-anak sekalian pembelajaran kita kali ini, dan sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.